Bab 815 ada di tangannya, rampas. Master Langit Dua Dunia masih tetap bertarung dengan Sekte Pedang. Pada saat ini, sudah ada orang Langit Dua Dunia yang mati. Sedangkan orang Sekte Pedang tetap sama. Langit Dua Dunia sudah berada di bawah angin. Kalah telak. Dalam tingkatan alam yang sama, kekuatan tempur kultivator pedang akan lebih hebat dari semuanya. Bahkan Shiro Chen yang termasuk Master Super pun kewalahan melawan Bardidu. Seras. Lagi-lagi ada satu kepala dipenggal. Master Langit Dua Dunia. Saat ini sudah ada 3 Master Langit Dua Dunia yang mati. Ekspresi wajah Shiro Chen semakin masam. Karena kondisinya sudah tidak begitu baik. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara deru pedang Tao dari kejauhan. Seketika, Shiro menoleh kepalanya melihat kepala seorang kultivator pedang Sekte Pedang langsung putus. Seraas. Darah langsung mengalir keluar. Semua orang tercengang. Siapa yang membunuhnya? Setelah kultivator pedang itu dibunuh, pelakunya masih belum muncul. Semua Master Sekte Pedang langsung berhenti dan berhati-hati. Bardidu melihat sekitar, siapa itu? Evan Jiang yang ada di samping Bardidu berkata, kemungkinan adalah Mileye. Dia memiliki teknik pedang yang khusus. Setelah mengeluarkan teknik pedang ini, dia langsung bersembunyi dan tidak akan ketahuan oleh siapapun. Mileye. Bardidu melihat sekitar, lalu jiwa pedang langsung memancar keluar, namun juga tidak menemukan posisi Mileye. Mileye seolah-olah tidak pernah muncul. Ekspresi wajah Bardidu langsung masam. Apakah ini seorang kultivator pedang? Bukan, ini adalah seorang pembunuh. Di kejauhan, Shiro Chen merasa lega karena dia tahu Mileye sudah mulai menyerang. Sekarang dia juga merasa kaget, karena Mileye bisa membunuh orang dalam satu jurus. Meski tadi adalah serangan mendadak, tapi benar-benar sangat menakutkan. Perlu diketahui, 7 orang di belakang Bardidu setidaknya adalah Master Alam Nasib Puncak, mereka bahkan bisa bertarung dengan Master Alam Terobos Nasib. Tapi, malah mati dalam satu serangan Mileye. Kekuatan ini benar-benar sangat menakutkan. Akan tetapi, Mileye adalah orang di sisi Langit Dua Dunia. Pada saat ini, mendadak terdengar suara di benaknya, serang. Suara Mileye. Shiro Chen melihat sekitar lalu berteriak, serang. Usai berkata, dia langsung menyerbu ke arah Bardidu. Dia tahu, Mileye akan membantunya secara diam-diam. Ini adalah kesempatan baik bagi Langit Dua Dunia. Melihat Shiro Chen menyerang, Master yang ada di Langit Dua Dunia juga serentak menyerang. Di kejauhan, Bardidu mengedipkan mata, hati-hati dengan Mileye yang bersembunyi dalam kegelapan. Usai berkata, dia langsung menarik pedang yang ada di pinggangnya. Whoosh! Suara deru pedang menggema di langit, kemudian cahaya pedang Tao melintasi di langit dan menebas ke arah Shiro Chen. Peperangan kembali dimulai. Kali ini, Master Sekte Pedang sudah tidak berada di atas angin lagi. Karena mereka harus menjaga serangan diam-diam Mileye. Mileye terus mengintai mereka. Sekitar 2 jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara deru pedang Tao. Seorang kultivator pedang langsung kaget dan berbalik badan menahan tebasan pedang. Untung saja tebasan itu tepat terkena pedangnya. Seraas. Pedang di tangannya langsung patah karena tebasan pedang Mileye. Selanjutnya, Mileye langsung memenggal kepala kultivator pedang itu. Seraas. Badan dan kepala kultivator itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Roh kultivator itu ingin kabur, tapi malah langsung diserap oleh energi misterius. Pedang penakluk jiwa. Pedang eter menaklukkan tubuh fisik, sedangkan pedang penakluk jiwa menaklukkan ruh jiwa.
Setelah roh kultivator pedang itu diserap, Mileye langsung menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Setelah kultivator pedang ini menghilang, sisa Master Sekte Pedang langsung terkejut. Lagi-lagi mati dalam satu serangan. Menakutkan sekali. Kali ini, Bardidu langsung berteriak, "Mundur!" Setelah mendengar teriakan ini, semua Master Sekte Pedang langsung mundur. Shiro Chen diam sejenak, tapi tidak memilih untuk mengejar. Karena langit dua dunia sudah babak belur, kalau kejar lagi mungkin akan binasa. Tidak pantas sampai seperti itu. Mileye muncul di samping Shiro Chen. Mileye berkata, "Aku akan coba merasakan, apakah benda pusaka 5 dimensi ada di tangan mereka." Shiro Chen kaget, lalu langsung menganggukkan kepala. "Baik." Mileye memejamkan kedua matanya, lalu mendadak membuka lebar kedua tangannya dan menggenggam erat. Ruang hampa yang ada di depan Bardidu langsung bergetar, lalu muncul menara kecil ilusi di depannya. Mileye membelalakkan kedua matanya, "Ada di tangan dia. Bunuh dia." Di kejauhan, Bardidu langsung tercengang ketika melihat menara penjara alam yang mendadak muncul. Kenapa benda pusaka 5 dimensi bisa mendadak muncul di sini? Tanpa berpikir panjang, Bardidu langsung mengambil menara penjara alam, kabur. Pada saat itu juga, Shiro Chen langsung berteriak, "Tangkap mereka!" Usai berteriak, dia langsung menyerbu. Awalnya dia tidak ingin mengejar Bardidu lagi, karena tidak pantas. Tapi, sekarang sudah pantas. Karena benda pusaka 5 dimensi ada di tangan Bardidu. Saat ini, Shiro Chen dan lainnya seperti anjing gila, terus mengejar Bardidu. Sedangkan Mileye diam-diam menghilang dan bersembunyi. Di kejauhan, Talita berkata, "Benda pusaka itu ada di tangan Sekte Pedang." Bella Yuan menggelengkan kepala, kalau benar di tangan mereka, Bardidu tidak mungkin terkejut. Lalu, benda itu mendadak muncul agak sedikit aneh. "Mileye. Pasti semua ulahnya," ujar Talita. "Dia ingin menghancurkan Sekte Pedang," ujar Bella Yuan. Di kejauhan, Shiro Chen dan lainnya terus mengejar, jarak mereka dengan orang Sekte Pedang semakin jauh. Karena master seperti Bardidu, kalau benaran tidak ingin bertarung, mereka bisa kabur secepat mungkin. Pada saat orang Sekte Pedang sudah akan menghilang, ada energi kuat yang langsung mengepung Bardidu dan lainnya. Lagi-lagi Master Langit Dua Dunia yang bertindak. Di dalam Langit Dua Dunia bukan hanya adalah Shiro Chen dan lainnya saja. Juga ada Master lainnya. Sebelumnya mereka tidak menyerang karena tidak memastikan apakah benda pusaka itu ada di tangan Sekte Pedang. Tetapi, sekarang mereka sudah bisa memastikannya. Jadi, mereka juga tidak sabar lagi. Karena, kalau Bardidu membawa benda pusaka 5 dimensi ini kembali ke Sekte Pedang, maka kesempatan mengambil akan sangat susah. Ekspresi wajah Bardidu langsung berubah ketika melihat energi kuat ini. Bardidu membuka tangan kanan, lalu benda pusaka 5 dimensi muncul di telapak tangannya. Ekspresinya bercampur aduk ketika melihat benda pusaka ini. Benda pusaka 5 dimensi. Benda yang bisa membantu orang menuju ke alam semesta 5 dimensi. Dia diam sejenak, lalu menoleh ke arah Evan Jiang yang ada di sampingnya, bawa benda ini kembali ke Sekte Pedang. Saat Evan Jiang ingin berbicara, menara penjara alam langsung terbang ke depannya. Bardidu berteriak, "Kalian segera kembali ke Sekte Pedang." Usai berkata, dia langsung berbalik badan berhadapan dengan Shiro Chen dan lainnya yang sudah sampai, lalu tersenyum sinis, "Ayo mulai." Setelah itu, pedang yang ada di tangannya langsung bergetar dan memancarkan cahaya pedang Tao. Evan Jiang dan lainnya langsung pergi ketika melihat Bardidu menyerang. Mereka tahu,
Bardidu ingin menahan Shirochen dan lainnya agar mereka ada waktu untuk melarikan diri. Saat Evan Jiang dan lainnya ingin kabur, seorang senior mendadak muncul di depan mereka, lalu menatap mereka dengan tatapan dingin, "Kalian ingin pulang?" Usai berkata, dia langsung menyerang, tapi Bardidu yang ada di kejauhan langsung berubah menjadi cahaya pedang Tao menebas ke arah senior itu. Senior itu mengedipkan mata dan meninju. Boom! Satu tinjuan ini langsung membuat Bardidu berhenti. Dan Shirochen dan lainnya langsung mengepung Evan Jiang dan lainnya. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Bardidu dan lainnya langsung masam. Mereka sudah tidak bisa kabur. Saat ini, Bardidu langsung transmisi suara kepada semua Master Sekte Pedang. 15 menit lagi, Master Sekte Pedang akan datang ke sini, kita harus bisa bertahan sampai waktu itu. Bertahan. Bardidu menatap ke arah Shirochen, "Ayo, kita negosiasi." Saat Shirochen ingin berbicara, tiba-tiba ada suara muncul di benaknya. Mereka pasti ingin mengulur waktu, kalau aku tidak salah tebak, Master Sekte Pedang pasti sedang bergegas datang ke sini, harus segera membunuh mereka. Suara Mileye. Mendengar perkataan Mileye, Shirochen langsung menatap Bardidu, dia ingin mengulur waktu, kita harus segera membunuh mereka. Setidaknya jangan sampai benda pusaka ini keluar dari langit dua dunia, kedepannya jadi milik siapa, kita baru baik-baik membahasnya. Usai berkata, dia langsung menyerbu duluan. Mengulur waktu. Setelah mendengar perkataan Shirochen, semua Master Langit Dua Dunia langsung sadar dan menyerbu. Mereka harus membunuh Bardidu dan lainnya sebelum Master Sekte Pedang datang ke sini. Kali ini, Master Langit Dua Dunia mengeluarkan seluruh tenaga mereka. Bukan hanya mereka, bahkan Master yang ada di sekitar juga ikut membantu. Semua Master Langit Dua Dunia sadar, kalau tidak membunuh Bardidu dan lainnya maka benda pusaka 5 dimensi ini pasti akan jatuh ke tangan Sekte Pedang. Kalau sampai jatuh ke tangan Sekte Pedang, mereka selamanya tidak mungkin bisa mengambilnya lagi. Jadi, benda pusaka ini harus tetap berada di langit dua dunia. Sekarang adalah peperangan antar langit dua dunia dan Sekte Pedang. Semakin banyak Master Langit Dua Dunia yang membantu, kondisi Bardidu dan lainnya semakin bahaya. Saat ini, dalam kurun waktu 10 detik sudah ada satu kultivator pedang yang mati. Sedangkan Bardidu dikepung oleh 6 Master dan badannya sudah dipenuhi luka. Dia sudah tidak sanggup melawan lagi. Bukan hanya dia, Evan Jiang dan lainnya juga sudah sekarat. Bardidu melihat kondisi sekitar, mereka tahu bahwa tidak mungkin bisa menunggu pasukan bala bantuan Sekte Pedang datang menolong lagi. Karena sudah ada 27 Master Super yang mengepung mereka. Setidaknya Master-Master ini adalah alam nasib puncak. Sekte Pedang sudah meremehkan langit dua dunia. Tempat ini tidak selemah yang mereka bayangkan. Diam sejenak, Bardidu langsung menusukkan pedang yang ada di pinggangnya ke bagian dada, lalu berteriak, "Bagian pelindung sekte, ayo meledakkan diri kita, mati bersama mereka." Usai berteriak, energi kuat langsung memancar keluar dari badannya, dan muka langsung pucat bagaikan selembar kertas putih. Meledakkan diri. Menggunakan pedang meledakkan diri. Ini adalah cara terakhir kultivator pedang Sekte Pedang untuk mati bersama musuh. Bukan hanya Bardidu, beberapa kultivator bagian pelindung sekte yang ada di belakangnya juga mengeluarkan pedang. Melihat kondisi ini, Shirochen dan lainnya langsung kaget. Bersambung.